menjelang petang. Mudah-mudahan sore ini juga seperti minggu kemarin ya, dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tetap semangat saja ya. Nah, jadi pada petang ini kita lanjutkan terkait dengan perjanjian penyembuhan, terlebih terkhusus tentang keabsahannya. Jadi dalam perjanjian penyembuhan ini akan bisa terlaksana kalau sebelumnya juga terjadi kesepakatan antara para pihak. Nah, kesepakatan ini penting karena dari situlah nanti akan mengikat para pihak. Nah, kalau bicara tentang kesepakatan, ini kita tidak lepas dari keabsahan dari transaksi terapeutik itu sendiri. Jangan sampai nanti ada masalah di dalam praktek terkait dengan transaksi terapeutik atau perjanjian penyembuhan hanya gara-gara tidak sah perjanjiannya ya. Ini. Nah, kita lihat seperti apa ya keabsahan dari transaksi terapeutik ya, apa saja yang harus diperhatikan, syarat-syaratnya apa saja dan seterusnya. Ini akan kita bicarakan bersama pada petang hari ini. Nah, untuk terjadinya transaksi terapeutik, ya, perjanjian penyembuhan, maka hal yang sangat perlu diperhatikan sebelumnya adalah unsur kesepakatan. Perlu adanya kesepakatan, sepakat atau konsensus. Apa itu konsensus atau kesepakatan? Sepakat adalah kesesuaian kehendak. Ya, apa yang dikehendaki oleh pihak pasien juga diketahui, dimengerti, dipahami oleh dokter. Apa yang dikehendaki oleh dokter dipahami, begitu juga akibat hukumnya tentang apa, itu juga dipahami, dimengerti oleh pihak si pasiennya. Jadi ada kesesuaian kehendak dari masing-masing pihak. Nah, kesesuaian kehendak ini kan tidak serta-merta bisa terjadi. Pasti sebelumnya ada sesuatu yang harus dilakukan. Nah, dalam konteks transaksi terapeutik, di sini nanti ada kewajiban ya bagi si dokter untuk memberikan penjelasan kepada si pasiennya ya sebelum dokter itu melakukan tindakan medisnya. Nah, penjelasan tersebut dalam konteks hukum perjanjian ini masuk ke tahapan negosiasi. Ya. Jadi dalam negosiasi itu kan ada tawar-menawar, ada bargaining teori, acceptance teori, offer teori. Nah, disitulah pada prinsipnya terjadi tawar-menawar guna untuk menciptakan kesesuaian kehendak antara kehendak satu dengan kehendak lawannya. Ya, itu. Nah, jadi penting ya untuk dipahami sebelum terjadinya kesepakatan apa saja yang harus disampaikan, informasi apa saja yang harus diberikan. Jangan sampai nanti informasinya itu tidak lengkap, ya, tidak benar, sehingga kesepakatannya juga nanti tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, tidak ada kesepakatan, nanti akan berakibat hukum berikutnya. Sehingga apa ya? Sehingga perjanjiannya itu tidak sah. Dalam konteks hukum medik, ya berarti transaksi terapeutiknya tidak sah. Kalau tidak sah, ya berarti tidak mengikat, itu kan? Itu. Jadi konsekuensinya dari kesepakatan cukup fatal ya kalau itu tidak dipenuhi. Karena kesepakatan merupakan salah satu syarat yang ditentukan di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4 syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320, yaitu pertama adanya kesepakatan. Nah, ini yang kita bicarakan sekarang, kesepakatan ini kan. Yang kedua,
kecakapan bertindak. Dua syarat ini, ya, kecakapan dan kesepakatan, ini merupakan syarat subjektif. Jadi kalau bicara tentang syarat sahnya perjanjian secara umum, dibedakan antara syarat subjektif dan syarat objektif. Ada 4 syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata 1320, yaitu kata sepakat dan kecakapan bertindak. Kemudian yang ketiga, objek tertentu, dan keempat, kausa yang halal. Untuk syarat sahnya yang nomor 3 dan 4, itu termasuk syarat objektif. Karena terkait dengan objeknya. Syarat pertama dan kedua itu syarat subjektif, karena terkait dengan subjeknya, pribadi, orang-orangnya. Orangnya harus tercipta kesepakatan. Orangnya harus cakap hukum. Nah, pengelompokan menjadi 2 syarat subjektif dan objektif ini memiliki akibat hukum yang berbeda. Kalau yang syarat subjektif tidak terpenuhi, apakah itu kesepakatan atau kecakapan bertindak, maka akibat hukumnya perjanjian itu bisa dibatalkan. Nah, dari ketentuan ini, secara umum ini, kalau kita tarik ke khusus transaksi terapeutik, maka seandainya tidak terjadi konsensus dan kecakapan para pihak dalam transaksi terapeutik, maka perjanjian tersebut, transaksi terapeutik tersebut, logikanya bisa juga dibatalkan. Hal ini berbeda dengan syarat yang ketiga dan keempat, objek tertentu dan kausa yang halal. Ini kan termasuk syarat objektif. Kalau syarat objektif ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat batal demi hukum. Nah, itulah akibatnya yang berbeda apabila syarat subjektif atau syarat objektif itu tidak dipenuhi. Nah, transaksi terapeutik merupakan suatu perjanjian, maka untuk mengikat perjanjian itu bagi para pihak, maka kesepakatan merupakan hal yang mendasar, yang penting. Ini perlu karena tanpa kesepakatan, logikanya tidak mungkin akan tercipta perjanjian. Kalaupun tercipta, berarti nanti bisa dibatalkan perjanjiannya. Nah, terkait dengan kesepakatan ini, maka akibat hukumnya, kalau syarat sahnya ini terpenuhi, ya, yang ada 4 itu tadi, maka perjanjian itu sah berlakunya. Pasal 1338 KUH Perdata, karena dinyatakan ayat 1-nya, ya, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Kita tahu undang-undang itu yang mengikat. Kan sudah diundangkan, sudah resmi. Jadi mengikat, berlaku secara yuridis. Meskipun bisa jadi secara sosiologis belum tentu. Meskipun barangkali secara filosofis memang sudah memenuhi. Ya. Jadi kita kembali sebentar ke keberlakuan hukum. Jadi keberlakuan hukum itu bisa berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Idealnya memang keberlakuan hukum itu ya ketiga-tiganya itu tercermin. Keberlakuan secara yuridis itu dianggap berlaku ya kalau sudah diundangkan, sudah resmi, sudah sah, sudah berlaku, selesai. Keberlakuan yuridis kita akan mengevaluasi apakah undang-undang itu, peraturan itu efektif dijalankan di masyarakat atau tidak. Yang penting undang-undang itu sudah dibuat dengan prosedur yang benar, ya, sudah diundangkan, diumumkan, dan sebagainya. Selesai, sudah berlaku secara yuridis. Banyak ini peraturan perundangan yang secara yuridis sudah diundangkan berlaku. Tetapi masih bisa dipertanyakan bagaimana keberlakuan sosiologisnya. Keberlakuan undang-undang itu di masyarakat seperti apa? Bisa jadi
efektif, bisa jadi kurang efektif, bisa jadi tidak efektif. Nah, ini makanya kan juga suatu kajian yang bisa dijadikan alternatif, misalnya nanti di dalam membuat tesis. Ya. Kalau kajian sosiologis berarti kita nanti metode penelitiannya ya mau nggak mau harus jenis penelitian yang empiris. Kita mau melihat empirikalnya di masyarakat itu seperti apa. Keberlakuan dari suatu keputusan Menteri Kesehatan nomor bla 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 tentang bla bla bla, silahkan. Gitu. Nah, itu keberlakuan sosiologis. Banyak faktor yang mempengaruhi di dalam keberlakuan hukum secara sosiologis. Makanya kan ada teori tentang teori penegakan hukum di sana. Nah, itu nanti bisa digunakan ya untuk mendukung. Kenapa kok suatu peraturan, apapun peraturannya itu tidak berlaku efektif. Kenapa? Kita lihat dari faktor-faktor itu. Kita identifikasi. Kita lakukan penelitian. Nah, itu. Nah, kemudian keberlakuan yang secara filosofis. Ini kan, apakah peraturan-peraturan itu ya mencerminkan nilai-nilai yang ada di suatu masyarakat tertentu. Ya, dianya seperti apa. Nah, itu sedikit tentang keberlakuan hukum. Nah, perjanjian itu kan suatu hukum, suatu undang-undang. 1338 ayat 1 tadi kan dikatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Undang-undang mengikat para pihak. Oh, kalau begitu perjanjian juga mengikat para pihak. Dalam hal ini adalah dokter dan pasien. Sepanjang perjanjian penyembuhan transaksi terapeutik itu dibuat secara sah. Nah, kalau begitu kan sangat penting untuk mengetahui keabsahan dari suatu transaksi terapeutik. Nah, jadi bicara tentang kesepakatan, kita tidak lepas pasal 1320 KUH Perdata beserta akibat hukumnya di 1338, khususnya ayat 1 KUH Perdata. Kapan dinyatakan ada sepakat? Dikatakan tidak ada sepakat kalau ada kekhilafan, kalau ada paksaan, kalau ada penipuan, kalau ada penyalahgunaan keadaan, undue influence. Jadi kalau kita lihat di dalam KUH Perdata, dari pasal-pasal lanjutan pasal 1320, di sana dijelaskan kapan dikatakan suatu perjanjian itu tidak ada kesepakatan. Ada kekhilafan, ada paksaan, dan penipuan. Cuma 3 itu sebetulnya kalau di dalam KUH Perdata. Tapi sekarang dalam perkembangannya, penyalahgunaan keadaan, undue influence, ini juga bisa menentukan apakah suatu perjanjian itu ada kesepakatan atau tidak. Suatu keadaan yang tidak memungkinkan secara normal, ini bisa jadi disalahgunakan oleh pihak lain. Mumpung lagi darurat, sangat terpaksa dan sebagainya, tidak bisa orang itu berpikir secara wajar, secara sehat. Nah, kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain untuk membuat suatu perjanjian. Nah, berarti di situ juga tidak ada kata sepakat. Dia menggunakan suatu keadaan yang tidak memungkinkan. Ada penyalahgunaan keadaan oleh pihak satu terhadap pihak yang lainnya. Kalau itu terjadi berarti ya diklasifikasikan perjanjian itu tidak ada kesepakatan. Atau mungkin ada penipuan di situ. Ya, penipuan dari satu pihak. Dengan adanya penipuan ini, maka perjanjian itu nanti bisa berakibat dibatalkan. Pihak lain bisa jadi tidak akan menutup perjanjiannya, tidak akan mengadakan perjanjian, tidak akan menandatangani perjanjian itu, seandainya pada saat itu dia tahu bahwa pihak lainnya itu, pihak lawannya itu melakukan penipuan.
Nah itu, ya. Jadi saya tidak akan menutup perjanjian, mengadakan perjanjian dengan si B, seandainya saat itu saya tahu bahwa dia nipu saya. Berarti itu ada unsur penipuan. Ada paksaan, ancaman, ya, sehingga menimbulkan ketakutan dari pihak lain. Diancam, diteror, ya, baik dengan verbal, ya, oral, maupun dengan fisik. Tiap malam, tiap jam barangkali, ya, selalu diteror, bahkan dibawakan pistol misalnya untuk menandatangani. Nah, di situ kan jelas menimbulkan rasa takut pada pihak lainnya. Dengan demikian, perjanjian itu tidak mencerminkan adanya kesepakatan. Ada paksaan di situ. Begitu juga kalau dalam hal terjadi kekhilafan. Nah, jadi tanda-tanda karakteristik kapan suatu perjanjian itu tidak mencerminkan adanya konsensus atau kesepakatan, yaitu kalau ada kekhilafan, ada paksaan, atau penipuan, atau undue influence, itu tadi, penyalahgunaan keadaan itu tadi. Jadi sangat penting unsur kata sepakat, kesepakatan, yang sering juga disebutkan konsensus. Maka di dalam hukum perjanjian, salah satu asas yang terkenal juga disebut asas konsensual. Dengan asas konsensual, maka di dalam mengadakan perjanjian, yang penting itu ada kata sepakat, kesepakatan. Tidak harus dibuat secara formalitas tertentu. Kecuali kalau memang ditentukan oleh undang-undang untuk dibuat secara formal. Misalnya apa? Misalnya perjanjian jaminan fidusia, pembebanan fidusia, itu memang harus dibuat secara formal, ya. Nggak cukup hanya konsensual saja. Namun secara umum perjanjian itu dibuat secara konsensual, kesepakatan, konsensus. Maka itu menjadi salah satu dari sekian asas yang ada di dalam hukum perjanjian. Sepakat terwujud dalam bentuk informed consent. Jadi dalam hukum etik itu dikenal dengan informed consent. PTK, persetujuan tindakan kedokteran. Jadi kalau kita bicara tentang informed consent, berarti kita pada dasarnya bicara tentang kesepakatan. Informed consent mempunyai kedudukan yang sangat penting karena di situ akan tercermin mengenai hak-hak dari masing-masing pihak. Dilihat dari hak si pasien merupakan hal yang sangat penting karena terkait dengan hak asasi manusia. Sebagai manusia, dia memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Begitu menghormati keberadaan dari hak seseorang. Dia berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Karena dia berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, maka kesepakatan itu sangat diutamakan. Kalau dia tidak sepakat, ya tidak bisa dipaksakan. Karena terkait dengan apa? Dengan hak asasinya mereka. Apakah dia akan menyetujui atau tidak, yaitu haknya mereka. Dia bebas. Dia juga mempunyai hak atas informasi. Jadi banyak ya hak-hak yang bersifat fundamental yang harus dihormati, termasuk juga di dalam hukum medik ini. Jadi terkait dengan kesepakatan, ya, maka keberadaan informed consent PTK ini sangat penting terkait dengan keberadaan eksistensi dari kita manusia, ya, hak-hak manusia, hak asasi manusia.
yang harus dihormati juga. Nah, syarat sahnya perjanjian penyembuhan atau transaksi terapeutik tadi dengan mengacu kepada pasal 1320, maka satu persatu yang harus dipenuhi di dalam transaksi terapeutik, yang pertama adanya systeming, kesepakatan itu tadi. Kemudian kesepakatan membuat perjanjian. Jadi ini terkait dengan subjeknya. Ada kesesuaian kehendak, sepakat tadi. Kemudian ada kecakapan, bertindak. Bertindak dalam hal apa di sini? Yaitu membuat perjanjian. Bekwamheid. Ya. Kecakapan membuat perjanjian. Bisa jadi orang yang mengadakan perjanjian itu memang merupakan subjek hukum. Tapi dari kacamata hukum kita harus tentukan, harus kita lihat. Apakah subjek hukum tersebut, manusia itu tadi, atau badan hukum itu tadi, cakap hukum atau tidak. Ya. Jadi kan kita tahu ada dua jenis dari subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Itu yang dianggap cakap hukum dengan kriteria-kriteria tertentu. Kemudian yang ketiga, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, objeknya itu apa? Verbal on the web. Dan suatu sebab yang halal. Nah, ini unsur-unsur dari syarat sahnya perjanjian yang termuat di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, kita lihat sekarang secara lebih detail masing-masing dari syarat tersebut. Yang pertama, kesepakatan. Mereka sepakat untuk mengikatkan dirinya. Systeming, ya. Kesepakatan. Sepakat merupakan syarat untuk adanya forwarden, hubungan hukum dari suatu perjanjian penyembuhan, dari transaksi terapeutik. Ya, kembali tadi sudah kita awali ya pembicaraan itu dengan kata sepakat tadi. Nah, dasar hukum perlunya kesepakatan ini bisa kita temukan dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Undang-Undang nomor 29 tahun 2004, pasal 39. Di pasal 39 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa praktek kedokteran diselenggarakan pada kesepakatan antara dokter dan pasien. Ini. Antara dokter dan pasien ya. Ini sedikit ya bicara tentang tata bahasa ya, penggunaan bahasa. Ini sering karena banyak ya skripsi atau tesis ya yang menggunakan kata hubung yang salah. Kalau di situ kita gunakan kata antara, maka kata penghubungnya, konjungsinya yang benar adalah dengan menggunakan dan, ya, bukan kata dengan. Nah, ini seringnya pakai dengan kata dengan, ya. Hubungan antara dokter dengan pasien. Kalau tidak ada kata antara, ya silakan saja, hanya hubungan dokter dengan pasien. Tapi kalau menggunakan ada kata antara di situ, maka konjungsinya, kata penghubungnya adalah dan. Ya, gitu. Between and, kan gitu. Ya. Nah, jadi dasar hukum di mana kesepakatan itu harus ada dalam transaksi terapeutik, ada kita temukan salah satunya dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, pasal 39. Di sana secara eksplisit
tegas dinyatakan bahwa praktek kedokteran harus diselenggarakan berdasarkan kesepakatan antara dokter dan pasien. Begitu juga di dalam Permenkes nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Pasal 2 ayat 1. Nah, nanti penulisannya di dalam tesis ya. Ini juga sebetulnya kan hal yang sepele, tapi kenapa itu selalu terjadi? Dan ini nanti secara keseluruhan akan menentukan kualitas dari tesisnya. Gara-gara penulisan yang sepele, tapi salah itu tadi. Jadi penulisan pasal kalau diikuti dengan angkanya, angka yang menunjukkan pasal tersebut, seperti pasal 2 Permenkes. Ini kan pasalnya pakai huruf besar. P-nya itu ya. Lain misalnya dalam undang-undang ini terdiri dari beberapa pasal. Berarti P-nya ya kecil. Kemudian penulisan ayat itu ditaruh di dalam kurung. Ayat 1 ya, terletak dalam kurung buka dan kurung tutup. Dan ini harus konsisten. Ini biasanya setiap kali kita mengadakan seminar, apakah itu proposal ataupun hasil, ini selalu pasti ada ya, kesalahan-kesalahan di dalam penulisannya. Sampai nanti di S3 pun ini nggak bisa, harus teliti ya, harus konsisten. Jadi jangan sampai nanti ada istilah kutil. Kutil itu berarti kurang teliti. Ya, ada yang typo, ada yang kurang huruf, ada yang mestinya huruf besar jadi huruf kecil, huruf kecil jadi besar. Ya. Ada juga yang kudis, kurang disiplin, nggak konsisten itu tadi. Sudah dinyatakan bahwa selanjutnya akan disebut dengan PTK misalnya. Selanjutnya akan disikat dengan PTK, persetujuan tindakan kedokteran. Di awal sudah dinyatakan selanjutnya disingkat PTK, tapi di belakangnya masih ditulis lagi kepanjangannya. Kudis, tidak disiplin. Apalagi nanti kalau kita lihat di dalam footnote itu kan, kelihatan banyak sekali kesalahan yang tidak disiplin itu tadi. Ya. Jenis hurufnya, cetak miring tidaknya, dan seterusnya. Jadi di samping kutil ada kudis. Bahkan ada yang kurap di situ, kurang rapi. Kan kalau kurang rapi kan nggak enak dibaca. Misalnya kalau margin kanan kiri lurus ya dibuat secara gitu. Daftar isi terutama kan. Ini subjudulnya itu nabrak-nabrak sampai ke nomor halaman. Kan nggak rapi, nggak enak dilihatnya. Nah itu juga mulai harus kita perhatikan di dalam membuat tesis. Karena tesis itu kan suatu karya ilmiah. Maka tidak hanya ditentukan oleh substansinya, tapi juga teknik penulisannya. Formatnya, cara penulisannya harus diperhatikan. Sehingga bisa dikualifikasikan sebagai suatu karya ilmiah. Kita harus perhatikan ya. Mulai dari hal-hal yang kecil, penulisan, huruf kapital, penggunaan tanda, baca, dan sebagainya. Nah, jadi dasar hukum dari kesepakatan yang harus terjadi di dalam perjanjian penyembuhan, ini selain dari Undang-Undang Praktek Kedokteran, juga bisa kita temukan di dalam Permenkes 290 tahun 2008. Di sana dinyatakan bahwa semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Ini persetujuan ya. Berarti mendapat kesepakatan, ada kesepakatan di situ. Saking seringnya, saking pentingnya atau bagaimana, makanya kalau ditanya tentang apa itu perjanjian yaitu suatu persetujuan. Perjanjian adalah suatu kesepakatan.
Gitu. Padahal kalau kita lihat sebetulnya kesepakatan atau persetujuan itu adalah bagian dari syarat sahnya perjanjian. Tapi banyak kalau kita tanya itu kan mahasiswa, apa itu perjanjian? Perjanjian adalah persetujuan. Perjanjian adalah kesepakatan. Nah, padahal kan ada yang bisa dijelaskan ya antara kedua istilah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang dalam perjanjian unsur persetujuan, unsur kesepakatan ini merupakan hal yang sangat penting, termasuk juga di dalam transaksi terapeutik. Bagaimana bentuk persetujuan itu diberikan, bisa secara lisan, bisa secara tertulis. Jadi itu menunjukkan bahwa memang di dalam perjanjian itu terkait dengan asas kebebasan berkontrak. Mau dibuat secara lisan boleh, secara tertulis boleh, ya. Bahkan mau mengadakan perjanjian atau tidak mengadakan perjanjian, ya boleh-boleh saja. Formatnya mau dengan format apa ya silahkan. Dengan siapa perjanjian itu dibuat ya silahkan. Substansinya tentang apa ya silahkan aja. Kebebasan berkontrak, free contract. Jadi asas kebebasan berkontrak di situ. Asas kebebasan berkontrak itu bisa kita lihat dasarnya itu kembali lagi ke pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata itu tadi. Ya, yang bunyinya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Nah, dengan bunyi itu berarti kita ya bebas. Bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian. Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, tentang apapun, ya silahkan. Sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Nah, jadi khusus terkait dengan kesepakatan, persetujuan, ini bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kemarin sudah kita flashback sebentar mengenai dua jenis hukum. Ada tertulis, ada tidak tertulis. Tidak tertulis kan berarti ya tidak berupa tulisan, ya bisa berupa kebiasaan atau secara lisan. Masing-masing bentuk itu ada plus minusnya. Nah, dalam konteks hukum perjanjian, dalam konteks transaksi terapeutik, khususnya mengenai kesepakatan, wujud dari kesepakatan ini bisa berupa tertulis, bisa juga secara lisan. Secara tertulis, misalnya di dalam suatu perjanjian, dalam suatu akta, di sana sudah ditegaskan, sudah dinyatakan secara eksplisit dengan kata-kata misalnya bahwa pihak pertama dalam hal ini sepakat untuk bla bla bla. Pihak kedua sepakat untuk bla bla bla. Di situ ada kata sepakat. Secara tegas, secara eksplisit dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Berarti kesepakatan itu, persetujuan itu diwujudkan dalam bentuk tertulis. Bisa kita baca. Ya. Besok kita buka, bisa kita baca lagi. Sama. Seminggu lagi kita buka, ya tertulis sama di situ bunyinya. Itu kelebihan dari tertulis. Bisa juga berupa lisan. Misalnya dengan kata apa? Ya misalnya antara para pihak. Sepakat ya, oke sepakat. Setuju, setuju. Ya. Atau mungkin bahkan dengan suatu isyarat-isyarat, tanda-tanda tertentu. Yang mana dengan isyarat itu, di antara para pihak itu mempunyai pengertian, kesepahaman tentang makna dari isyarat tersebut. Menganggukkan kepala. Oh, berarti setuju. Kan gitu kita biasanya kan. Berjabatan tangan. Oh, menunjukkan ada kesesuaian, persetujuan di situ.
Ini kalau dalam mengadakan perjanjian ya. Kalau cuma sekedar ketemu salaman itu ya bukan dalam konteks membicarakan perjanjian di sini. Atau dengan menggunakan kode-kode tertentu, isyarat tertentu, apapun ya. Yang jelas dengan isyarat itu di antara mereka itu tahu makna, penafsiran, pemahaman dari isyarat-isyarat tersebut. Angkat jari misalnya ya, menggabungkan jempol dengan telunjuk dan sebagainya dan seterusnya ya. Mungkin di antara daerah satu dengan daerah lain memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda ya, itu. Tapi yang penting di situ para pihak itu memiliki pemahaman yang sama dengan adanya syarat tersebut. Yang mana syarat itu pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan atau persetujuan. Nah, persetujuan diberikan setelah pasien dapat penjelasan. Di situ ada kata setelah pasien mendapat penjelasan. Setelah berarti sebelumnya harus ada penjelasan. Sebelumnya harus ada informasi yang disampaikan. Nah, dalam konteks hukum perjanjian, informasi-informasi yang diberikan oleh para pihak itu, ya, itulah yang disebut dengan negosiasi. Secara umum, kalau dalam transaksi atau dalam perjanjian, itulah negosiasi. Dalam transaksi terapeutik, di sini menggunakan kata penjelasan. Ada penjelasan. Nah, penjelasan itu kan berupa informasi-informasi, keterangan-keterangan. Ya. Dari siapa ke siapa? Dari pasien ke dokter dan juga dari dokter ke pasien. Ada timbal balik di situ. Ada komunikasi, ada informasi yang diberikan dari satu pihak ke pihak lainnya. Itulah penjelasan. Dokter menjelaskan panjang lebar sebelum melakukan tindakan medik kepada pasien. Tanya ya, dengan cara bertanya dan sebagainya. Kemudian memberikan penjelasan segala sesuatu yang terkait dengan apa yang akan dilakukan. Risiko-risikonya, tata caranya, ya, efeknya dan sebagainya. Itulah yang perlu dilakukan untuk terciptanya persetujuan. Dilakukan, ada penjelasan di situ. Dilakukan pemberian informasi, ada penjelasan yang disampaikan. Supaya jelas. Jadi jangan sampai nanti juga dokternya itu, karena saking pasien berjibun, ya, takut 24 jam nggak cukup waktunya, dia nggak memberikan penjelasan, nanti kan juga nggak benar itu kan. Itu pasiennya juga begitu, ya. Harus fair, jujur tentang apa yang dia keluhkan. Ini kadang-kadang biar kelihatan sehat, yang ngomongnya baik-baik dan sebagainya. Nah, itulah tahapan-tahapan. Secara umum ini yang disebut dengan negosiasi tawar-menawar tadi, ya. Makanya banyak teori yang terkait dengan negosiasi di situ. Ya, silahkan aja nanti, misalnya mau mengidentifikasi, ya, kapan negosiasi itu terjadi, teori apa yang digunakan, kemudian kapan kesepakatan itu terjadi, menurut teori apa silahkan. Ya, banyak itu teori-teori yang bisa digunakan untuk menunjang itu semuanya. Ya. Karena ini kan sudah magister ya, jadi lebih menonjolkan, menekankan tentang teori-teorinya. Ya. Kita harus sudah mulai bisa memilih ya, dan memanfaatkan teori yang sesuai dengan apa yang kita bahas. Nah, itulah persetujuan. Ini akan diberikan setelah pasien dapat penjelasan dari dokternya. Sehingga dia tahu apa kira-kira akibatnya kalau dia sepakat, kalau dia setuju. Dia sudah bisa memperkirakan kalau terjadi suatu, apa nanti akibat hukumnya, tanggung jawabnya, dan sebagainya. Kesepakatan
antara dokter dan pasien terwujud dalam informed consent, PTK itu tadi. Nah, dengan demikian, informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah dapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien. Jadi, informed consent itu pada dasarnya merupakan kesepakatan, hasil kesepakatan, persetujuan pasien atau keluarga pasien setuju terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh dokter. Karena ini terkait dengan masalah kesepakatan, persetujuan, termasuk nanti akibat-akibat dan sebagainya, tanggung jawab dan sebagainya, maka di situ ada kewajiban untuk memberikan penjelasan informasi secara lengkap tentang tindakan kedokteran apa yang akan dia lakukan. Pasien itu kan secara umum kan nggak ngerti mau diapakan, maunya itu datang ke dokter, ya diperiksa, kasih obat sembuh, cuma itu aja. Bagaimana dokter akan memeriksa, dengan cara apa, tindakan-tindakannya seperti apa, itu ya pada umumnya pasien itu nggak ngerti. Dipegang-pegang, misalnya ini, ya di tangannya, diukur suhunya, dan sebagainya, mungkin bisa jadi orang kamu itu nggak ngerti ya, biasanya digituin, cuma kalau ditanya itu diapain, nggak ngerti, gitu kan? Kalau kita mungkin ya sedikit banyak tahu, ya meskipun tidak semuanya, yang tahu pasti ya dokter yang semuanya tahu tentang tindakan kedokteran. Nah, karena pasien itu kondisinya seperti itu, pengetahuannya terhadap dunia kesehatan itu ya memang sebatas itu, maka di sini ada kewajiban bagi dokter untuk memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya kepada pasien. Ya secara manusiawi aja lah ini kan. Ini mungkin kita yang bukan dokter ya, kita akan merasa senang diajak banyak bicara sama dokter, ditanya-tanya. Ya. Tanyaannya itu tidak yang bersifat rahasia dan pribadi, ya kan? Sepanjang terkait dengan masalah kesehatannya kan kita senang, puas, gitu kan? Gitu. Dan itu mungkin bagian dari upaya dokter untuk mendapatkan informasi secara lengkap sehingga dia bisa memberikan penjelasan juga secara lengkap kepada pasiennya. Terus terang memang kan kita juga mungkin pernah mengalami beberapa tipe dari dokter ya. Tuh. Nggak tahu itu karena karakternya memang dari sononya itu memang irit bicara. Di satu sisi dokternya itu sering seneng sekali cerita gitu kan. Padahal pasiennya sudah keburu capek, ngantuk, pengen pulang, ini masih diajak cerita terus barangkali gitu kan. Beda-beda ya. Yang jelas di sini kita menekankan pentingnya penjelasan yang harus diberikan oleh dokter terkait dengan tindakan apa yang harus atau akan dia lakukan. Sehingga pasien itu tahu nanti apakah dia mau sepakat atau tidak dari penjelasan yang diberikan oleh dokter. Termasuk apa ya? Termasuk misalnya biaya, itu kan? Waduh dok, ya silakan aja kalau memang ada sesuatu yang mengganjal atau tidak pas, sehingga dia tidak sepakat dengan apa yang akan dilakukan oleh si dokternya. Tindakan kedokteran yaitu suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik, rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Nah, ini tentu saja kan berdasarkan hasil pemeriksaan ya dari dokternya. Apakah berupa apa nanti ya? Tindakan invasif yaitu tindakan medis yang dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh. Ini juga perlu nanti kan ada
kesepakatan. Kita nggak ngerti mau diapain ini. Oh, ternyata mau diambil sebagian dari organ kita, ya, dalam rangka untuk penyembuhan penyakitnya dan sebagainya. Tindakan kedokteran berisiko tinggi, yaitu tindakan medis berdasarkan tingkat probabilitas tertentu yang dapat berakibat kematian atau kecacatan. Ini risikonya, ya, berisiko tinggi karena bisa berakibat pada kecacatan atau kematian si pasiennya. Nah, terkait dengan ini maka penting untuk diberikan penjelasan yang secara lengkap kepada pasien, sehingga pasien bisa memutuskan apakah dia sepakat atau tidak, setuju atau tidak. Nah, tindakan medis risiko tinggi ini kalau kita lihat pasal 3 Permenkes 290 tahun 2008, yaitu tindakan medis yang harus mendapatkan persetujuan tertulis. Jadi dalam hal berisiko tinggi, maka harus ada persetujuan secara tertulis. Meskipun tadi kesepakatan itu bisa diwujudkan secara lisan, tapi untuk tindakan-tindakan medis yang berisiko tinggi harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ini yang tertuang dalam formulir secara khusus. Biasanya sudah dalam bentuk form khusus, ya, dibakukan. Nanti tinggal ngisi aja datanya di situ. Yang tidak termasuk risiko tinggi dapat secara lisan. Misalnya dalam bentuk ucapan tadi, setuju ya, setuju, gimana Mas, oke, oke. Ya. Atau gerakan menganggukkan kepala. Ya. Ini meskipun saya pernah mendengar berita itu kan, ini ada kebalikannya, kalau mengangguk itu berarti tidak setuju. Di daerah mana, luar negeri yang jelas bukan di Indonesia ya. Itu sebaliknya kalau geleng kepala, itu justru menunjukkan setuju. Pernah kita ada informasi itu ya. Cuma agak lupa saya daerah mana, yang jelas bukan di Indonesia ya. Itu. Yang penting gerakan-gerakan itu memang dipahami oleh pihak lainnya, maknanya itu apa. Nah, jika meragukan maka dibuat secara tertulis. Supaya apa ya? Supaya ada kepastian hukum di situ. Daripada ya. Nanti takutnya begini begitu dan sebagainya. Buat secara tertulis ya. Ini. Nah, ini ketentuan-ketentuan kapan ya suatu kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis ataupun boleh secara lisan. Ada ketentuannya ya. Dalam hal berisiko tinggi wajib hukumnya dibuat secara tertulis. Supaya apa ya? Supaya nanti mudah pembuktiannya. Ini kan kelebihan dari bentuk tertulis ya. Nanti bisa kita lihat, kita sampaikan. Nah, ini kan konsennya seperti ini. Transaksi terapeutiknya bunyinya seperti ini. Tulisannya masih ada di situ. Ada kepastian di situ. Kenapa ada kepastian di situ? Ya karena banyak karakteristik dari kepastian. Ya. Originalitasnya, kemurniannya, tidak ada coretan di situ, bahasanya baku, dan seterusnya. Yang kalau nggak salah dulu sudah pernah kita singgung ya. Jadi nanti misalnya mau melihat tingkat kepastian hukum dari suatu transaksi terapeutik misalnya kan. Karena permasalahan yang ingin kita angkat itu, maka gunakan teori kepastian hukum. Banyak teori kepastian hukum di sana, karakteristiknya apa aja. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Ya, salah satu karakteristik kepastian hukum dari suatu perjanjian adalah adanya saksi. Nah, kita lihat dalam transaksi terapeutik di situ. Ada nggak saksi di situ? Ya. Kemudian ada nggak di situ tanda tangan dan sebagainya. Karena kan banyak itu karakteristik dari suatu produk hukum yang menunjukkan adanya kepastian. Ya. Isinya bagaimana, kemudian formatnya itu terstruktur, sistematis, itu kan ciri-ciri dari kepastian hukum. Nah, jadi kalau kita menggunakan teori kepastian hukum, ya jangan hanya ditulis pengertiannya aja. Pengertian dari
kepastian hukum adalah bla 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 bla. Ya, kalau itu kan nggak mendukung nanti. Kita nggak bisa menganalisis di mana letak kepastian hukumnya dari transaksi terapeutik. Kalau kita tidak mencantumkan, misalnya, karakteristik ciri khas suatu kepastian hukum. Ternyata di situ ada banyak. Ya. Mungkin ada 10-an karakteristiknya apa. Nah, itu kita oncei istilahnya itu kan. Kita kasih satu persatu. Dilihat dari originalitasnya seperti apa, dilihat dari kata atau bahasa hukumnya, baku tidak di situ, menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda apa tidak di situ, berlaku surut apa tidak di situ, dan sebagainya. Itulah bagian-bagian kalau kita bicara tentang teori kepastian hukum. Jangan selama ini kalau saya baca ya kayaknya copy paste saja dari tesis satu ke tesis lain. Itu aja pengertiannya doang, gitu kan? Ya, mudah-mudahan nanti di kelas ini tidak demikian ya. Mudah-mudahan bisa menunjukkan kenapa kita memilih teori itu, alasannya apa. Jadi kalau ditanya nanti nyambung ya. Terus isi dari teori itu apa? Terus penggunaan teori itu di dalam memecahkan datanya seperti apa. Nanti harus bisa dijelaskan ya di dalam tesisnya. Nah, kemudian bagaimana dalam keadaan darurat ya. Keadaan yang genting, maksa misalnya kan. Pasal 4 Permenkes 290 tahun 2008 di sana dinyatakan dalam keadaan gawat darurat untuk keselamatan jiwa pasien atau untuk mencegah kecacatan maka tidak perlu informed consent. Ini ketentuannya ya. Nah, jadi biasanya suatu hukum itu ada pengecualiannya, biasa itu kan. Nah, dalam hal ini pasal 4 ini seakan-akan yang mengecualikan, mestinya itu kan harus ada informed consent ya. Terlebih kalau berisiko tinggi itu tadi. Cuma masalahnya bagaimana kalau dalam keadaan darurat ini kan. Kita kan nggak ngerti, tahu-tahu ada peristiwa begitu. Kalau nggak segera ditangani, waduh, bisa lebih gawat akibatnya. Nah, pasal 4 menyatakan dalam keadaan gawat darurat untuk keselamatan jiwa pasien, ya, untuk mencegah kecacatan, maka tidak perlu informed consent. Loh, yang tahu bahwa dia itu yang mengancam keselamatan jiwa pasien itu siapa? Ya tentu saja oleh dokter. Kita kan nggak ngerti ya, cuma kita menduga-duga aja, waduh sudah kayak gitu. Ini kayaknya sebentar lagi ini. Nah, itu kan hanya duga-dugaan ya. Secara umum kita kan tahunya, oh gimana nggak ini, sudah kayak gitu, kecelakaan sudah kayak gitu, ya, darahnya sudah kayak gitu. Nah, paling-paling kan itu. Nah, yang tahu sebetulnya kan itu, yang tahu persis, ya, bahwa itu keadaan darurat yang bisa mengancam keselamatan jiwa itu ya, yang ahlinya ya, yang punya keahlian di situ di dunia kesehatan. Keputusan untuk lakukan tindakan medis dalam keadaan darurat diputuskan oleh dokter itu tadi dan dicatat dalam rekam medis. Harus dicatat dalam rekam medis ini kan, ini perlu diingat. Dokter yang melakukan tindakan medis keadaan darurat wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada pasien setelah pasien itu sadar atau kepada keluarga terdekat. Ini kewajibannya ya yang harus segera dilakukan oleh dokter. Jangan sampai nanti kan pasiennya sudah sadar, sudah bisa pulang bahkan mungkin kan ini tidak diberikan penjelasan. Ini tetap merupakan kewajiban bagi si dokter ya. Ini kalau itu nggak dilakukan nanti bisa berakibat hal yang tidak baik ya. Karena itu merupakan bagian dari kewajiban dokter ya, memberikan penjelasan kepada pasien setelah pasien itu sadar atau keluarga terdekatnya ya. Jadi supaya nanti juga tidak timbul masalah ya. Ini. Jadi itu yang perlu dilihat bagaimana kesepakatan itu harus dilakukan
dalam keadaan gawat darurat, orangnya aja sudah jangankan diajak untuk sepakat, ditanya, apalagi dibuat secara tertulis, yang sudah boro-boro bisa ini kan, mengangguk kedip aja kadang-kadang susah. Ini kan, misal diminta untuk menunjukkan bahwa dia sepakat. Nah, inilah dalam hal untuk mengatasi masalah-masalah ya. Jadi memang saya rasa ini cukup baik aturan ini ya, mestinya seperti apa, bagaimana dalam hal terjadi risiko tinggi, bagaimana kalau terjadi gawat darurat, ini biasanya ada ke pengecualian, kekhususan ya, seperti apa harus dilakukan. Terkait dengan informed consent, maka informed consent itu, persetujuan itu, kesepakatan itu pada dasarnya adalah hasil dari negosiasi para pihak. Nah, meskipun demikian, informed consent, kesepakatan persetujuan itu pada dasarnya juga bisa dibatalkan. Ya. Bagaimana hal itu kalau dibatalkan, kesepakatan itu, informed consent itu, maka menurut pasal 5 Permenkes 290, persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang beri persetujuan sebelum tindakan dimulai. Setelah dipikir-pikir, tadinya sih oke-oke ya. Ini setelah dipikir-pikir, ada informasi masuk, keluarganya ngasih tahu, nah nanti kalau gini gimana nanti kita nggak sanggup untuk bayarnya dan sebagainya, barangkali itu kan. Kalau mungkin keberatannya di situ. Atau setelah dipikir-pikir ada sesuatu yang nggak seret, ya, ragu-ragu dan sebagainya, ya, kan bisa jadi demikian. Nah, maka persetujuan atau informed consent itu bisa dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan. Ini pasiennya, ya, atau keluarganya itu tadi. Pembatalan harus dilakukan secara tertulis oleh yang beri persetujuan. Nah, ini untuk melindungi pihak dokternya, ya. Jadi ada kepastian di situ. Memang sebaiknya demikian, jangan sampai nanti ribut masalah ini gara-gara nggak ditulis pembatalan itu. Ini sangat riskan nanti kan. Sekarang kan zaman informasi terbuka, orang semakin melek hukum, semakin berani, ya. Kadang-kadang ada yang nyari-nyari, ini kadang-kadang kasihan juga itu tenaga kesehatan dokter itu kan. Dia sudah sesuai dengan standar prosedur operasionalnya, sudah sesuai dengan standar keahliannya, ya. Tapi gara-gara pasiennya itu orang yang berkuasa di situ, orang yang berpengaruh, orang yang punya status ekonomi sosial yang tinggi, nah itu takutnya demikian. Jadi untuk jaga-jaga melindungi kita, mengamankan kita, menjamin perlindungan kita, ya, maka pembatalan itu harus dibuat secara tertulis. Ya. Ini akan lebih kuat nantinya. Ya. Ini kan banyak kejadian ya, peristiwa-peristiwa yang mana itu sebetulnya mungkin secara hati nurani mungkin dia tahu bahwa itu salah, tapi ya, karena dia merasa mempunyai power, ya, kekuasaan, menekan tenaga medis, dokter dan sebagainya, rumah sakit dan sebagainya, ya, jadi dia melakukan hal yang tidak benar. Coba-coba mungkin barangkali begitu. Nah, untuk mengatasi itu semua, kita juga harus mempersiapkan diri, ya, dengan baik. Segala akibat adanya pembatalan persetujuan tindakan kedokteran tadi menjadi tanggung jawab yang membatalkan persetujuan. Wajar, wong dia yang minta dibatalin kesepakatannya, maka kalau terjadi hal-hal akibat pembatalan itu, wajar dong kalau dia yang harus bertanggung jawab. Ini konsekuensinya dari pembatalan atau penarikan kembali. Jadi penarikan atau pembatalan bisa dilakukan, ya, hanya saja pembatalan itu nanti harus dibuat secara tertulis, dan akibat hukum dari pembatalan itu kembali kepada yang memberi persetujuannya. Ya, akibat hukumnya seperti apa. Pasal 6 Permenkes 290, pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapus tanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan medis yang mengakibatkan kerugian pada
pasien. Nah, meskipun ya informed consent tadi itu persetujuan kesepakatan itu sudah ditarik, sudah dibatalkan, tapi tidak serta-merta menghapus tanggung gugat hukum ya, dengan catatan bila terjadi kelalaian, terbukti adanya kelalaian di situ ya. Itu kesalahan ataupun kesengajaan dari pihak dokternya, maka tetap aja dia bisa dituntut tanggung gugat ya ini. Jadi jangan sampai ini kan sudah dibatalin, ya udah semuanya sendiri, jangan, nggak boleh begitu ya. Karena nanti akan terkena pasal 6 Permenkes 290/2008 ya. Dia tidak akan terbebas dari tanggung gugat hukum apabila terbukti dia melakukan kelalaian dalam tindakan medisnya. Penjelasan tentang tindakan medis ada pada pasal 7 Permenkes 290. Penjelasan harus diberikan secara langsung kepada pasien atau keluarga terdekat, ya, baik diminta atau tidak. Nah, jadi ini suatu kewajiban ya yang mengikat, imperatif sifatnya. Ya, mau ditanya mau enggak, ya mestinya harus diberikan penjelasan itu secara langsung. Ya langsung itu ya berarti dokternya langsung memberikan informasi penjelasan itu kepada pasiennya, ya, tidak melalui pengantara misalnya kan. Di situ itu yang dimaksud dengan secara langsung kepada pasien. Ya. Atau kalau pasiennya masih anak-anak ya nggak ngeh gitu kan, kemudian atau pasiennya yang memang dalam kondisi yang gawat darurat ya nggak sadar dan sebagainya, maka penjelasan itu diberikan kepada keluarga terdekatnya ya seperti apa. Nah, bila pasien anak atau orang yang tidak sadar tadi penjelasan diberikan kepada keluarga yang mengantar. Kemudian penjelasan sekurang-kurangnya tentang, nah ini banyak yang harus disampaikan oleh dokter. Ini sekurang-kurangnya berarti kan minimal. Jadi sebetulnya dokter itu juga cukup berat tanggung jawabnya, paling tidak meskipun barangkali siapa tahu ya, kebetulan pasiennya itu seorang dokter juga, dia sudah tahu. Nah ini masalahnya di situ kan. Tapi ya sebaiknya tidak ngomong, tidak disampaikan. Nah, kita kan sama-sama dokter kan udah tahu deal, maksudnya masuk gitu ya. Mestinya ya itu karena ketentuan pasal 7 itu menyatakan demikian, maka ya tetap harus dilakukan ya. Minimal apa? Tentang diagnosis dan tata cara tindakan. Ya. Tujuan tindakan yang diberikan itu untuk apa? Opsi-opsi alternatif tindakan lain dan risikonya apa? Begitu juga mengenai komplikasi yang bisa jadi akan muncul. Prognosis terhadap tindakan yang akan dilakukan dan termasuk di dalamnya masalah biaya. Nah ini kalau kita baca pasal 7 ya sekurang-kurangnya berarti minimal. Ini yang harus disampaikan ya. Biaya juga gitu ya, biasanya kan di masyarakat ini kan yang terpikir pertama itu yang mengenai biayanya orang sakit itu. Ya kita sampaikan ya. Jangan sampai nanti ya meskipun memang kesehatan itu nomor 1, tapi jangan sampai ya dengan adanya kesehatan nomor 1 itu masalah biaya nggak disampaikan. Ya. Takutnya nanti ya, kalau nggak disampaikan akan menjadi masalah di kemudian hari. Ya. Nah ini yang terkait dengan transaksi terapeutik, khususnya yang terkait dengan konsensus atau kesepakatan ya cukup penting keberadaannya dalam perjanjian penyembuhan. Nah kemudian berikutnya ini penjelasan dari diagnosis yang harus dilakukan ya, kemudian penjelasan tentang risiko-risiko yang tadi sudah kita singgung, prognosis dan sebagainya yang terkait dengan kesepakatan atau persetujuan atau informed consent itu tadi. Saya rasa petang ini sampai di sini ya materinya, mudah-mudahan bisa mempermudah memahami materinya dan silakan nanti materinya bisa di-download di dalam Siakadu maupun di dalam Bigclass ya. Nah dari situ mudah-mudahan mulai sekarang sudah bisa
mencari informasi terkait apa nanti yang bisa dijadikan tugas dari hukum medik dan transaksi terapeutik ini. Yang jelas dari saya nanti ada tugas untuk mengevaluasi atau memberikan penilaian terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Kemudian nanti mungkin juga masih ada tugas-tugas lain yang akan diberikan oleh Pak Fakih barangkali ya, tapi dari saya pasti ada ya. Untuk itu mungkin kalau ada informasi-informasi yang nyambung dengan materi ini, entah itu berupa kasus dan sebagainya yang terkait dengan transaksi terapeutik, mungkin mulai bisa diinventarisir ya, kemudian dikoleksi ya, nantinya pada saat membuat tugas itu sudah siap bahan-bahannya sehingga cepat untuk diselesaikannya ya. Baik, saya rasa sampai di sini pertemuan kita ya. Ini masih lengkap meskipun nggak tahu ya ini kok nggak on kamera. Wah, ternyata masih Pak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tetap sehat ya kelas ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita akhiri sampai di sini. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.